Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah kanthi nyebut asmane Gusti Kang Maha Welas lan Maha Asih. Mas, ada seorang bertanya seperti itu. Saya jawab, ada apa mas? Saya itu ingin belajar spiritual, tapi saya tidak memiliki guru. Apa yang bisa saya lakukan? Penjelasan saya singkat tentang pertanyaan seperti ini, teman-teman. Carilah guru. Tapi kalau teman-teman belum memiliki guru, orang tua teman-teman itu pasti memiliki hal yang bersifat spiritual. Jangan bicara terus, tidak mas, orang tua saya biasa. Jangan berbicara seperti itu, teman-teman. Teman-teman memiliki orang tua yang beragama. Entah itu agamanya itu didapat dari orang tuanya, didapat dari guru, sekolah, mondok, dan lain sebagainya. Itu terserah mereka. Hanya saja yang saya tahu, setiap orang tua dari masing-masing orang itu pasti memiliki agama. Itu pasti. Dan agama ini jika diwariskan pada teman-teman semua, itu sudah menjadi dasar sebagai spiritual. Misalnya dia beragama Islam dan diwariskan kepada teman-teman sebagai orang Islam. Misalnya dia beragama Kristen dan diwariskan teman-teman sebagai orang Kristen. Misalnya mereka beragama Hindu, Buddha, dan lain sebagainya, yang diwariskan kepada teman-teman semua, itu sudah menjadi dasar dari spiritual. Sebenarnya seluruh agama itu sama, yaitu menginginkan kedekatan diri kepada Tuhannya. Tapi tidak semua agama itu benar bagi pemeluk agama lain, dan seluruh agama itu diyakini dan dibenarkan oleh pemeluk agamanya masing-masing. Ini jangan salah kaprah, teman-teman. Kadang orang bicara semua agama sama, diartikan konotasi sama. Itu dalam versi sudut pandang agamanya dia. Jangan. Sama dalam artian sama itu memiliki tujuan. Dia ingin mencapai ke surga misalnya. Dia ingin mencapai ke dalam kebahagiaan. Dia ingin mencapai kedekatan kepada Tuhannya. Tapi tidak semua agama benar dalam artian saya ya dengan agama saya, kamu ya dengan agama kamu. Kalau di dalam Al-Quran itu ada lakum dinukum waliyadin. Agama saya, agama kamu ya agama kamu. Seperti itu. Itu belum yang disebutkan bahwa agama itu semuanya benar bagi pemeluknya masing-masing. Maka sudah benar di dalam Pancasila yang dimiliki Indonesia ini, ketuhanan yang Maha Esa, dalam artian semua agama rujukannya itu pada Tuhan. Dan di dalam Islam, agamaku, agamamu, agamamu. Maka secara otomatis ini adalah ketegasan dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa setiap agama itu bagi pemeluk-pemeluknya itu akan dirasa benar. Akan tetapi di dalam surat yang lain bahwa agama Islam itu sebagai penyempurna dari agama-agama terdahulu. Oleh karena itu, sebaiknya ya untuk kita semua, untuk teman-teman semua, udahlah, lakukan apa yang teman-teman yakini. Jika teman-teman memang bisa menarik orang. Oleh sebab itu, ketika kita menjalankan agama ya teman-teman, lakukan dengan sebaik mungkin. Jangan hiraukan orang lain berbicara apa kepada keyakinan teman-teman. Tapi jalankan keyakinan teman-teman sesuai dengan apa yang teman-teman bisa lakukan. Orang misalnya yang melakukan suatu hal di luar koridor agama, misalnya mendem, medok, mencuri, dan lain sebagainya, jika teman-teman bisa menariknya ke dalam hal yang bersifat positif, tariklah dia. Tapi jangan mencemooh dia.
Kalau kita tidak bisa menarik dia ke dalam kebaikan, maka kita coba sekuat tenaga berikhtiar dengan lesan, dengan tangan, atau dengan kekuatan kita. Kita coba. Soalnya apa teman-teman? Ketika kita menghina teman-teman, orang-orang itu, belum tentu orang yang kita hina tersebut itu lebih buruk dari kita, belum tentu. Terkadang kita sendiri itu buruk. Dalam artian buruk apa? Kita mengerti suatu syariat, kita mengerti suatu aturan hukum agama, kita baik. Tapi kita merasa bahwa orang yang sudah sholat, yang agamanya dirasa belum sempurna itu, kita malah menceramai orang-orang tersebut. Dan kita mencemooh orang-orang yang berdakwah kepada orang-orang pendosa itu. Orang-orang yang suka mabuk, suka mencuri, dan lain sebagainya, kita mencemooh mereka. Apakah sudah benar kita? Tentunya bukan. Justru kita adalah orang yang salah kaprah ketika kita menghina orang-orang yang melakukan keburukan, kejahatan itu, tapi kita justru berdakwah kepada orang-orang yang sudah sholat di masjid. Kalau wali-wali zaman dahulu teman-teman, mereka menggunakan isyarat. Gunanya apa? Gunanya menarik seluruh kalangan, entah itu yang sholat, entah itu yang beragama, entah itu yang tidak beragama, entah itu yang jahat, entah itu yang biasa, mereka tarik semua. Setelah itu mereka berdakwah dengan apa? Tidak langsung keras, tidak. Diberikan suatu cerita, diberikan suatu nyanyian-nyanyian, yang nyanyian itu memberikan suatu isyarat. Seperti Sunan Kalijogo misalnya, dia bercerita, berdakwah melalui media wayang. Siapa yang disindir? Dia menyindir tapi kan tidak menyebut namanya. Dia menyindir tapi kan tidak langsung mengena secara fisik seseorang, tapi mengenanya secara hati, secara batiniah. Terus misalnya yang satunya lagi itu berdakwah melalui lagu, misalnya ler iler tandure wis sumiler. Itu artinya kan agama itu sudah diterangkan, sudah diberikan kepada seluruh orang. Ta'ijo royo-royo sudah mulai bangkit, sudah mulai berkembang. Ler iler tandure wis sumir, ta'ijo royo-royo tak senggoh temanten anyar. Dalam artian tak senggoh temanten anyar itu selamat datang pada kehidupan yang baru, agama yang baru, agama yang menjadi penuntun kita ke dalam kebaikan. Tak senggoh temanten anyar, ler iler tandure wis sumirer, tak ijo royo-royo tak senggoh temanten anyar, dan lain sebagainya. Itu saya lupa liriknya, tapi itu adalah suatu ciri khas, suatu cara yang dilakukan oleh para wali zaman dahulu. Tidak langsung keras, tidak langsung menebas satu persatu. Kalau dakwah zaman sekarang dilakukan pada zaman dahulu ketika agama lain itu masih besar, agama lain itu masih berkembang, otomatis cara yang dilakukan saat ini itu tidak akan diterima dan tidak akan masuk ke dalam hati para masyarakat. Jadi jangan salahkan wali-wali terdahulu yang sudah membuat fondasi besar hingga Islam menjadi sebesar ini. Seandainya Islam tidak menjadi sebesar ini, siapa yang teman-teman dakwahi? Tidak ada. Kalau sudah bangkit, kan tinggal kita menyempurnakan, tinggal kita memoles agar mereka yang dulunya sholatnya bolong-bolong itu menjadi sholat secara komplit. Mereka yang tidak mengerjakan sholat Jumat itu mengerjakan sholat Jumat ke masjid. Kalau sudah dilakukan semua, bagi yang mereka yang tidak mengerjakan sholat berjamaah bisa sholat berjamaah ke masjid. Seperti itu. Jadi jangan menyalahkan orang-orang, dan ketika orang-orang yang sedang berdakwah itu kepada orang-orang yang sedang tersesat, mohon maaf kita bicara agak kasar misalnya,
itu jangan kita mencela mereka. Orang-orang yang berdakwahnya kok dilokalisasi, berdakwahnya kok di tempat orang-orang berjudi. Lah teman-teman yang merasa benar, teman-teman yang merasa suci gimana? Apakah teman-teman sudah mampu membuat hati mereka terbuka dengan agama yang teman-teman anut semua? Jangan kita mencela orang-orang yang hina, tapi kita justru berdakwah kepada orang-orang yang sudah menjalankan syariat, teman-teman. Karena itu juga menjadi tanggung jawab kita sebagai orang pendakwah, sebagai orang yang mengajarkan suatu tuntunan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.